menunda-nunda membayar hutang ketika sudah mampu untuk membayar dan jatuh temponya. Itu ghani, matlul ghani. Jadi kita punya hutang, sudah jatuh tempo dan kita sudah punya kemampuan untuk membayar. Ketika melakukan penundaan pembayaran hutang, itu zulmun, sebuah bentuk penganiayaan, sebuah bentuk kezaliman. Kalau ini di masyarakat sering terjadi. Kalau utangnya ke bank itu seken, disiplin, karena takut kena denda, takut kena blacklist, BI checking. Tapi sudah ngutang ke orang kayak pajeleng. Padahal utang ke orang ini yang berkahnya tinggi, 0%, nggak ada bunga. Dan seringkali kalau kita minta maaf saja, itu sebuah orang ayu, kak, tak bisa nyerah utang, luput dari janji, atau membayar tapi belum 100%, tapi kita minta maaf, itu jauh lebih baik. Ya kalau sudah mampu, ya masuk ke kategori hadis ini, ya mampu membayar, sudah jatuh tempo, kok nunda bayar utang hanya gara-gara tidak ditagih sama orang. Kan utang pribadi kan jarang ditagih. Saya tahadus bin Imam, utang saya secara pribadi tembus ke orang 400. Mending 400 ribu ya, 400 ono, 400 JT. Ceket dia orang. Ya ini penyakitnya orang kalau kalau utangnya itu ke pribadi cenderungnya meremehkan. Tapi saya berhusnuzon, sedang lagi pilot, belum waktu. Tapi kalau temponya sudah jatuh, luput dari yang dijanjikan, meskipun tenornya sekalipun. Tenor itu masa ya. Tiap bulan itu apa namanya? Besaran angsuran itu apa? Ya itu sudah angsurannya lah, angsuran tiap bulannya itu juga luput. Ya saya doakan mudah-mudahan segera bisa bayar hutang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, saya nggak nyebut orang jadi nggak gibah. Ini hanya contoh, ya. Siapa tahu nanti memantau dan terketuk hatinya, nggak apa-apa. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qol at-taimus syakir mithlu shaimus sabir. Nah ini perhatikan, at-taim asyakir, orang yang punya lebih harta kemudian dia ngasih makan orang lain, itu adalah bentuk dia itu bersyukur dengan nikmat yang sudah Allah karuniakan kepada orang itu. Ya, salah satu ciri haji dan umrah yang mabrur itu it'am ta'am, lampe, suka berbagi makanan, makan. Ya. Nah, pangkatnya itu mislu shaim sabir, setara selevel dengan orang yang ahli puasa yang sabar. Karena orang yang puasa itu identik dengan kesabaran. Orang yang miskin identik dengan sabar, menahan derita. Ya. Miskin, sabar, pokoknya kekurangan, hidup serba kekurangan. Orang puasa itu kan kekurangan ya, kekurangan nutrisi, jam-jam segini sudah ngantuk, lemes ya. Dan nunggu maghrib untuk bisa berbuka. Itu sabarnya orang yang ahli puasa. Maka nanti di surga ada pintu surga yang khusus bagi ahli puasa, namanya babur rayyan. Jadi ada dua makom dalam kehidupan orang mukmin yang dua-duanya itu indah. Ajaban amrul mukmin, hadisnya begitu. Luar biasa hebat urusan orang mukmin itu. Ya, kalau mendapatkan nikmat dia itu syakar, bersyukur. Kalau mendapatkan musibah dia itu sabar, bersabar. Dan dua-duanya itu ibarat burung, itu sayap bagi seorang mukmin untuk bisa terbang tinggi ke langit. Semakin sabar seseorang, semakin syukur seseorang menghadapi kehidupan ini, semakin tinggi pangkatnya di sisi Allah. Paham ya?
Hadisnya cukup 2, tapi sebenarnya hadis di Sahih Bukhari-nya itu aslinya banyak. Cuma 2 ini sudah mewakili. Pendek, padat, bermakna. Iya. Matlul ghani zulmun. Ya. Orang yang sudah dikaruniai keleluasan harta untuk membayar utang, kok enggak bayar utang? Itu bentuk penganiayaan orang yang mengutangi, orang yang diutangi kepada orang yang mengutangi. Sisi lain, orang yang punya kelebihan harta, ini hadisnya diarahkan yang benar ya. Ya, ditujukan kepada orang yang mampu. Sedangkan orang yang mampu sendiri dalilnya ketika diutangi kepada orang yang tidak mampu, ya, al-wus'un, memberi keleluasaan untuk membayar, memberi tempo tambahan, itu adalah sedekah yang lebih besar pahalanya daripada memberi pinjaman itu kepada orang yang butuh. Pahalanya lebih besar daripada memberi sedekah atau memberi hibah, hadiah. Karena apa? Memberi hutang itu, orang yang menghutang kepada kita kan sangat ada saat ketika menghutang itu pahalanya lebih besar daripada memberi. Lanjut hadis berikutnya, hampir hatam ini. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna afistat laqabatun. Faqala sallallahu alaihi wasallam asqihi asala. Fasaqah. Thumma inni saqaitu falam yazidhu illa istilam. Faqala sadaqallah wa kadzaba badnu akhika. Perhatikan. Suatu saat Rasulullah didatangi seseorang melaporkan saudaranya sakit perut, sakit lambung. Oleh Nabi, beri dia minum madu asal. Hadisnya sahih. Alaikum bisyifa'ai, hendaklah kalian berobat dengan 2 metode pengobatan, al-asal wal Quran, dengan metode mengkonsumsi madu murni, dan metode dibacakan ayat-ayat Quran yang kita kenal sebagai ruqyah pakai qaf ya, bukan pakai ain atau hamzah. Ruqyah itu bi qiraatil Quran. 2 itu sangat menyembuhkan, jauh lebih bisa menyembuhkan holistik ini ya, tibbun nabi, daripada sekedar kita minum pil, obat kapsul yang dari apotek-apotek. Karena sebenarnya obat kimia itu, saya guru kimia, sampai sekarang masih rumus-rumus itu apa? Antibiotik, obat-obat kimia yang dari apotek itu lebih bukan menyembuhkan, tapi hanya menghilangkan rasa sakit, bukan menghilangkan sakit kepala. Saya agak sakit kepala sekarang. Tensi saya agak rendah sekarang, agak turun. Saya minum paracetamol 500 mg. Itu bukan sakit kepalanya hilang, nyerinya itu yang rasa sakitnya yang hilang. Padahal rasa sakit itu ibarat lampu traffic light itu, isyarat kayak kita kalau perut lagi sedang lapar kan, keroncongan bunyi tek, terus lemas, itu isyarat kita itu segera cari makan. Pusing kayak saya ini, sebenarnya pusingnya gampang, kurang tidur saja sebenarnya. Ya cari bantal tidur, bismillahirrahmanirrahim ahya. Jangan cari pil yang. Nah, saya teruskan hadisnya. Kemudian diminumkanlah saudaranya yang sakit lambung itu dengan madu sesuai saran Rasulullah SAW. Lantas berapa waktu kemudian datang lagi pada Rasulullah melaporkan bahwa sakitnya nggak sembuh, sakitnya tidak sembuh. Apa sabda Nabi? Sadaqallah, Allah pasti benar. Wa kadzaba badnu akhika, dan yang nggak benar itu, yang kadzib itu, yang bohong itu perut lambung saudaramu itu. Jadi ada sesuatu yang tidak benar di lambung. Bisa jadi ya dia mengkonsumsi makanan yang keliru,
Ya bukan karena madunya yang ya. Terus atau bisa jadi kemasukan jin buta hijau. ada ya, ada. Jangan nggak percaya adanya jin dan bisa masuk ke dalam badan manusia. Jin buta hijau itu kalau masuk ke dalam perut kita makan 7 piring nggak kenyang-kenyang. Ikut makan dia di dalam perut. Lanjut, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, Rasulullah bersabda, al-ainu haq. Ini perhatikan, lebih dalam lagi membahas tentang ilmu hitam. Ilmu hitam, sihir wa ala alihi. Apa wa ala alihi? Ya sihir, hasud, ain, penyakit ain. Al-ainu haqqun. Sungguh penyakit ain itu hak, benar. Apa penyakit ain? Penyakit yang dikirim lewat mata. Mata itu adalah jendela hati. Kalau hatinya rusak, lewat jendela mata itu bisa dikirimkan kerusakan hatinya. Sebaliknya mata yang hati yang super power, high super power. Ya, apa istilahnya ya? Hati yang sangat baik lewat jendela mata juga bisa ditransferkan ke mata orang lain atau makhluk yang lain sekalipun. Masyhur kita bisa mengendalikan ayam misalkan lewat pandangan mata dengan teknik-teknik tertentu, ada ilmunya. Kalau lewat pendengaran itu hipnoterapi. Tapi kalau mata, transfer mata itu ada, ya. Jadi ini sabda Rasulullah, al-ain hak, penyakit yang ditransfer lewat mata itu hak, memang benar ada. Bukan ditransfer lewat jin yang namanya sihir. Beda lagi perkara. Ain, jadi lewat pandangan mata. Kinesis. Dan? Kinesis. Iya. Telekinesis, kinesis. Ya itu sudah. Banyak itu di televisi yang pandang mata saya, tek langsung. Hipnotis. Ya, hipnotis lewat mata, lewat suara. Kalau yang dikirim hanya seperti itu, hanya menghilangkan kesadaran seseorang, itu nggak ada masalah. Yang bahaya itu mengirimkan penyakit hatinya. Ya. Lanjut, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la adwa wala tiyarata wala hamata wala safara wa firra minal majdubi kama tafirru minal asad. Ini tegas Rasulullah ini menghilangkan anasir-anasir sisa-sisa kesyirikan zaman jahiliyah yang sekarang sedikit demi sedikit muncul lagi. Ya, jahiliyah modern kan. Saya punya kitab jahiliyah modern, bentuk-bentuk jahiliyah modern yang dahulu sudah dikerjakan zaman Romawi, zaman Persia, oleh zaman Rasulullah, zaman kenabian, diberangus, dihabisi sampai sempurna lagi zaman keemasan Islam. Tapi di akhir zaman badal Islam bukan ghariban wa sayaudu ghariban. Islam awalnya muncul dianggap aneh, nanti di akhir zaman Islam akan dianggap aneh lagi. Perlahan sedikit demi sedikit ajaran agama kita itu yang holistik, yang sempurna itu digerogoti sampai hanya tinggal sholatnya saja. Sholatnya pun sholat bungkusnya saja, bungkus nggak ada isinya. Sholat nggak ada husuknya, nggak ada asarnya. Habis sholat ya pekerjaan maksiatnya tetap dikerjakan banyak. Sholat hanya di lahirnya saja, zahirnya, batinnya kosong. Nah ini Rasulullah bersabda dalam hadisnya, nggak ada itu yang namanya tiara. Tiara itu terambil dari kata-kata tairun, burung. Dulu dari saking jahiliyahnya orang Arab ini, karena Nabi kan diutus Nabi orang Arab. Kalau mau perjalanan jauh, dia itu mau berangkat atau tidaknya ngelepas burung. Kalau terbang burungnya ke sana jadi, kalau ke sana nggak jadi. Apa urusan sama burung? Ya, jadi ngundi nasibnya. Apa kata burung? Burung nggak punya akal. Ya, itu tiarah namanya.
paham ya? Jadi ngelepas buruk. Mendasarkan ini kalau di Indonesia itu ngitung bunyinya tekek itu. Tekek baik. Tekek buruk. Tekek baik lagi. Cek berarti buruk ini. Apa hubungannya dia? Kalau di Indonesia mungkin ngitung tekek bunyinya ya, tekok itu. Kalau di Arab tiaro, karena mungkin tekoknya nggak pati bunyi ya mungkin di sana. Itu tiaro. Jadi ngelepas burung. Burungnya dilepas, dia terbangnya kemana? Dia mengambil keputusan sesuai dengan arah terbangnya. Burung. Itu nggak ada urusan. Ya. Nah, wala sofar, bahkan nggak ada sofar. Sofar itu, nah ini saya ceritain, masih jauh sebenarnya bulan sofar sudah lewat 2 bulan yang lalu. Sofar itu dari dulu dikenal sebagai bulan berit. Ya. Tapi oleh Nabi dikasih nama Sofarul Khair, sofar yang baik. Tahu berit ya? Menakutkan karena di situ ada Rebu Wekasan, di mana di situ ada berapa ratus ribu bala diturunkan dari langit. Takut dari dulu itu. Kata Nabi, la sofar, gak ada ceritanya pengapesan dihabiskan di bulan sofar. Paham ya? Loh, perkara diturunkan secara sir di bulan itu, ya kita nggak tahu. Tapi hikmah besar, fa inna ma'al usri yusra. Bisa difahami ya? Jadi saya bukan dalam rangka menghilangkan. Ada kitabnya saya tahu, saya punya kitab. Bahwa di Rebu Wekasan itu, Rebu akhir di bulan Sofar itu terjadi begini, turun bala. Ya. Ya, apa yang kita takutkan kalau itu semua dari Allah Subhanahu Wa Taala? Yang kita takutkan kita tidak dapat rahmat Allah. Ya, bala itu sesungguhnya sesuatu yang pasti nimpa kepada kita. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal anfusi wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Sungguh kami bala kamu itu. Bala itu maknanya kan diuji. Ya. Kan kadang kita itu untuk mendapatkan bagian ujian itu kita maksa daftar-daftar kan. Contoh P3K ujian. Saya CPNS dulu 2004, ikut tes ujiannya dalam rangka saya pengen masuk pegawai negeri. Maka bersyukurlah ketika diuji oleh Allah sebenarnya hakikatnya. Ketika diuji oleh Allah kita mampu lulus naik pangkat. Nah, betapa baiknya Allah ketika kita tidak lulus dalam ujian, kita bisa hair sepanjang hidup. Bedanya Allah mendidik kita dengan guru mendidik kita paling 2-3 kali. Kalau guru itu sudah tidak lulus sudah. Ya. Tapi kalau Allah sepanjang masa paling yang diturunkan ujian. Kamu nggak naik dia sekelas misalkan wali ini tingkatan ini turunkan gitu misalkan. Atau kita kan semua wali ini, wali murid anak wali murid anak kita maksud saya. Ya, kita dikasih amanah oleh Allah, anaknya sekian. Kalau nggak mampu diambil alih oleh Allah, misalkan. Wa firra minal majdumi kama tafirru minal asad. Ini perintah Rasulullah. Dan larilah kalian dari apa? Pandemi, lingkungan yang sedang dilanda apa? Penyakit apa namanya? Wabah penyakit di satu daerah. Larinya dari situ, jangan kamu masuk ke situ, hindari itu. Seperti larinya seseorang atau larinya hewan dari kejaran singa, menjauh betul. Ya. Jadi ketika kita mau melewati satu kampung, kok terdengar informasi kampung itu berwabah, ada terjadi wabah ringan saja sudah, wabah diare misalkan. Kan diare kadang mewabah juga karena lingkungannya ini kurang sanitasinya kurang bersih, sehingga nular ke tetangga. Itu kita jauhi lingkungan yang lagi terkena wabah itu. Sebagaimana kita kalau sedang dikejar macan, singa, larinya kan terbirit-birit.
Bukan takut, tapi ini perintah yang lain di hadis yang lain. Kalau kebetulan, naudzubillah, kita ada di daerah atau di kampung yang sedang terkena wabah, pantangan kita keluar dari kampung itu menjadi dalil kita itu melakukan apa? Isolasi mandiri. Zaman Covid 3 tahun yang kita puasa itu nggak kemana-mana. Nambah satu hadis lagi. Hadis Abu Hurairah, "Lau kana indi Uhud la ahbabtu an la ya'ti salasun wa indi minhu dinarun wa laysa lahu asduru fi dainin alayya ajidu man yaqbul." Nah, ini luar biasa. Ini bukan hadis, ini menyitir ayat Al-Qur'an. Wala yaktab ba'dukum ba'dha ay yuhibbu ahadukum ay yakula lahma akhihi maitan fakaritumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Jangan kalian saling merasan-rasan kejelekan orang lain. Maukah kalian makan daging saudaranya sendiri? Ini firman Allah, ayat Al-Qur'an. Fakaritumu, pasti kalian itu enggak mau makan daging temannya. Wattaqullah, takwalah pada Allah, innallaha tawwabur rahim. Allah Maha Tawwab, Allah Maha Rahim. Artinya apa? Ada pekerjaan yang ringan di lisan tapi berat di timbangan, yaitu ngerasani. Pekerjaan paling mudah itu ngerasani. Apa? Abenta coba noreng. Itu topik besar sekali dosanya di sisi Allah. Nanti di akhirat orang yang suka ngerasani itu hukumannya makan dagingnya sendiri sampai habis, dicakar-cakar sampai habis, tidak mati-mati, tidak habis-habis dagingnya, habis lagi, dicipta lagi, buat lagi daging baru, dicakar-cakar lagi kulitnya sampai ketemu dagingnya, itu sampai kiamat. Itu digambarkan dalam hadis panjang Isra Mi'raj. Rasulullah sampai bertanya kepada Jibril, siapa itu yang menyiksa dirinya makan daging ini? Orang yang masa hidupnya di dunia suka ngerasani orang lain. Hati-hati, hakul adami ini jangan sampai terlanggar ya. Kalau hakullah kita bisa beristighfar, bertaubat. Tapi kalau hakul adami, selain kita beristighfar, bertaubat, kita harus selesaikan hakul adaminya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum